Anak-anak yang dirahmati Allah, berapa banyak kematian diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dikhabarkan oleh Rasulullah terhadap hadis-hadisnya. Dan banyak juga kejadian-kejadian dari beberapa kita yang pernah mati tapi hidup lagi. Itu semuanya sebagai cabaran, sebagai peringatan, sebagai tanbih kita yang masih hidup. Tenang, aku sik nom, sik adoh kematianku. Tenang, saiki aku sehat, gak mungkin mati teko. Tenang, aku sugih, gak bakalan teko kematianku pada orang yang sugih. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Allah berfirman, sesungguhnya mati iku orang delok waktu, orang delok tempat. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nek urusan mati wis awake dhewe ngomongno, matiku gak akan ngenteni. Nek wayahe maju-maju, nek wayahe mundur-mundur. Sudah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz kematian seorang hambanya. Kapan, waktunya, di mana, dan dalam kondisi apa. Nah, ini yang akan kita bahas. Ada sebuah kematian yang justru sama umat di lain agama Islam itu dihajatkan atau diinginkan, yaitu kematian husnul khotimah, kematian yang baik. Mereka tidak punya bahasa itu. Tetapi kita jangan sombong selaku umat Islam. Belum tentu agama kita Islam. Sudah banyak ibadah sholat yang telah kita kerjakan, sudah banyak sedekah yang telah kita berikan, tapi kematiannya tidak husnul khotimah. Tidak usah jauh-jauh di lingkungan sekitar kita, mungkin di dalam rumah tangga kita. Orang tua kita rajin sholat, gak pedit do tanggone. Mungkin sanak saudara kita, orang-orang terkenal di media sosial, hitungannya pahalanya kebak, tapi tahu-tahu matinya su'ul khotimah, mati dalam keburukan. Sholatnya pateng, ngajine lancar, sedekah luar biasa, tahu-tahu mati di kamar hotel. Ada enggak? Ada enggak? Banyak. Punya santri 2000, 3000,
pondokane magrong-magrong. Mati ini serangan jantung gara-gara korupsi. Di halayak ramai dia dihormati, dia seorang pejabat di dalam sebuah pemerintahan. Setiap bertemu dengan orang selalu menunduk dan hormat. Tahu-tahu matinya kena beli, numpak mobil tabrakan, belinya nancep kabeh. Anak-anak, perlu diingat, kematian tidak bisa ditawar. Dia akan datang, dia akan hadir kepada kita kalau waktu kita sudah habis, rezeki kita sudah habis. Tidak usah menunggu sesuatu yang baik untuk kita kerjakan. Takut hanya sebuah cita-cita saja yang tidak bisa tersampaikan. Aku nek wis tuwek ate atau baru mau ngaji. Engko nek aku umur 40 baru kate salat. Iya nek nyampe umure 40. Iya nek umur kita sampai tua. Dan nek mari ini ada yang sudah siap? Belum, Pak. Utangku saya kebek. Saya belum membahagiakan kedua orang tua saya dan pacar saya. Banyak alasan manusia kalau dihadapkan cerita kematian. Pada akhirnya tidak ada yang bisa kita bawa. Nek waktu wis teko, semua akan diambil sama Allah. Apa yang kita usahakan selama ini, awak bengi golek duit, kayak orang tua kita ya, mencari rezeki, bisa membeli rumah, alat-alat transportasi, alat kebutuhan hidup di rumah, mungkin lebih, tapi semuanya tidak akan pernah kita bawa. Jangan sekali-kali bercita-cita, aku nek mati istriku, anakku, tolong sekalian tumpakno aku mobilnya sekalian dikubur. Eman jarine bojone, lha opo mak nyaman. Hanya kembali lagi tubuh kita yang lemah, yang hanya nanti dipendem jero lemah. Mek dikai apa? Selembar kain kafan. Ini sore ini saya melihat ini. Dari merek ternama. Pernonisip. Motifnya melaku karo mendongakkan kepala. Waduh, labiku paling apik di antara teman-temanku. Mungkin suatu saat baju-baju kita akan pindah kepada saudara kita, adik kita, tetangga kita ketika kita sudah mati. Gak ono regone rek apa yang pernah kita banggakan. Iku guyang-guyung to. Takut mari guyu mati. Ya apa?
ojo guyu mati. Anak-anakku, bapak-bapak, ibu guru yang dirahmati Allah, bercita-citalah kapanpun dimanapun kita mati dalam kondisi husnul khotimah. Biasanya Gusti Allah itu ijabahi donga-donga awake dhewe selama hidup. Ya Allah, kula kepingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Perasaan Allah itu podo kalau perasaannya awake dhewe iku. Hobine ngaji. Meninggal dalam kondisi mengaji. Senang sembahyang. Meninggal dalam kondisi sembahyang. Senang main game, mati dalam kondisi main game. Senang mancing, mati. Senang balapan, mati. Biasanya hal-hal kayak gitu yang Allah berikan, kebiasaan-kebiasaan diri kita yang Allah berikan nanti kondisi kematian manusia. Tapi anak-anak, kadang-kadang kematian ini akan hilang dalam hati dan kepala kita ketika godaan dunia ini tidak bisa kita saring. Dikandani opo ae kok sembahyang, nek lagi seneng dunya diabaikan. Sembayang le, sembayang do, diabaikan. Apalagi kita dititipkan sebuah harta benda ketika hidup di dunia. Apalagi kita dititipkan sebuah jabatan yang tinggi ketika kita hidup di dunia. Itu semuanya membutakan mata dan hati kita akan sebuah kematian. Terakhir, masih lama ya? Berapa menit lagi? 15. Ada yang ngomong apa? Anak-anak yang dirahmati Allah, monggo berkali-kali saya pribadi, karena ini jadi sebab untuk saya pribadi dan kalian semuanya khususnya, bahwasanya jangan sekali-kali kita meninggalkan ibadah sholat. Ibadah sholat adalah ibadah yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di yaumil akhir. Tolong dipersiapkan mulai sekarang. Takut simpenan kita main sedikit, takut pahala kita tidak cukup untuk menutupi hutang-hutang dosa-dosa kita kelak di yaumil akhir. Nek zamanmu umurmu saiki umur 15 tahun, 17 tahun, 12 tahun,
Tolong. Meler boleh? Boleh. Nyakruk boleh? Boleh. Tapi tolong, nek pas wayai sembayangmu. Soale bajingan rampok iku sik ndonga ate nyolong iku. Kadang-kadang jaluk kekuatan, jaluk jimat, nduk kiai. Isine apa? Donga. Itu. Untuk melakukan kejahatan aja masih minta kepada Allah. Bismillah aku selamat malam ini. Itu dongane maling. Itu. Apalagi kita sing waras, gak nyolongan. Waras duduk rampok. Monggo, jangan sekali-kali satu pun meninggalkan ibadah sholat yang wajib. Urusan saya. Sama, saya juga masih belajar ini. Ya apa sih sebaik sing api. Tadi Ustadz Dwi sudah memberikan sebuah pelajaran ya tentang tata cara ibadah sholat yang pernah atau thoriqatu Nabi yang pernah Nabi contohkan kepada kita semuanya. Tidak usah mikir sembahyang awake dhewe iku diterima apa enggak. Yang penting ya. Urusan Gusti Allah itu. Pak saya stres Pak. Oh. Mikir sembahyangku diterima apa enggak ya? Enggak usah. Perhatikan, tidak semuanya yang jumlahnya banyak itu pahalanya juga banyak. Tolong dipahami ini. Tidak semuanya yang ibadah yang kita lakukan banyak itu pahalanya banyak. Titik khusyuk selalu itu lebih baik di mata Allah daripada sembahyang kesusu kepinginnya jumlahnya rokaatnya kebut tapi gak khusyuk, percuma. Tolong ini dicapkan. Terus yang kedua, selain sholat, perbanyak beristighfar. Karena setiap hari banyak sekali hal-hal kejelekan yang kemaksiatan yang kita lakukan. Dan yang ketiga, jangan lupa selalu bersolawat. Tidak usah isin, karena solawat adalah tabungan juga. Ben awake dhewe direken mbek Rasul kok sebagai apa? Umatnya. Ben direken nek Rasulullah gak ngereken awake dhewe sorong kok. Terima kasih anak-anak. Semoga puasa hari ini lebih baik dari puasa yang kemarin ya. Penuh dengan sebuah keberkahan, kekuatan lahir dan batin serta keimanan. Semoga kita sampai di akhir Ramadan tahun ini dalam kondisi satu, itqu minan nar, terhindar dari siksa api neraka. Dan yang kedua, kita dilimpahkan rezeki lahir batin. Dan yang ketiga, kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Ada yang sampai ketiduran, tidak kuat menahan beban ngantuk, beban lapar, sampai gelosor. Itulah seninya puasa
Ramadan. Gusti Allah boten merem, tapi kebanyakan kita yang merem. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan khususnya umumnya untuk kita semuanya yang hadir pada kali ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Di depan saya pun berani tidur pas lurus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.